Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa. Teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan Pancasila sebagai solusi problem bangsa. Kita tahu bahwa situasi negara Indonesia saat ini begitu memprihatinkan. Begitu banyak masalah menimpa bangsa ini dalam bentuk krisis yang multidimensi. Krisis ekonomi, krisis politik, krisis budaya, sosial, hankam, pendidikan, dan lain sebagainya. Yang sebenarnya berhulu pada krisis moral. Moralitas memegang kunci sangat penting dalam mengatasi krisis yang terjadi di Indonesia ini. Kalau krisis moral ini sebagai hulu dari semua masalah, maka melalui moralitas pula krisis ini dapat diatasi. Moralitas memberi dasar, warna sekaligus penentu arah tindakan suatu bangsa. Moralitas dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama moralitas individu, yang kedua moralitas sosial, dan yang nomor 3 adalah moralitas mundial. Moralitas individu lebih merupakan kesadaran tentang prinsip baik yang bersifat kedalam, tertanam dalam diri manusia yang akan mempengaruhi cara berpikir dan bertindak. Problem-problem yang terjadi di masyarakat, di bangsa dan bernegara ini sangat kompleks sekali. Mulai dari problem kemiskinan, korupsi, penegakan hukum yang lemah, kualitas pendidikan yang rendah, pengelolaan sumber daya alam yang buruk, kasus SARA yang merajalela, kesenjangan sosial, kemacetan, pengangguran, banyak daerah yang kurang diperhatikan, dan lain sebagainya. Maka solusi yang ditawarkan adalah yang pertama, adil dalam membagi kekuasaan, pemerataan pendapatan, pemerataan pendidikan, pemerataan pengetahuan dan wawasan, pemerataan kesehatan, pemerataan pekerjaan, pemerataan keamanan. Strategi dalam menerapkan Pancasila untuk mengatasi problem bangsa adalah dengan memahami Pancasila secara benar. Pemahaman secara benar adalah memahami Pancasila berdasarkan sila demi sila secara detail dan menyeluruh dalam kesatuan yang utuh. Kita tahu bahwa para pendiri bangsa kita ini menjadikan Pancasila sebagai ideologi berbangsa dan bernegara. Pancasila ini digali dari agama, bersumber dari agama, adat, kebudayaan yang hidup di Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila pada awalnya merupakan konsensus politik yang memberi dasar bagi berdirinya negara Republik Indonesia. Berkembang menjadi konsensus moral yang digunakan secara sistem etika yang digunakan untuk mengkaji moralitas bangsa dalam konteks hubungan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, berbagai permasalahan bangsa akhir-akhir ini muncul. Kita tahu bahwa ada berbagai persoalan yang menimpa bangsa Indonesia. Diawali dari kemiskinan. Hampir di setiap sudut ditemukan pemukiman kumuh. Ada sekitar 30 juta rakyat Indonesia yang hidup sangat miskin. Penyebab utama kemiskinan adalah ledakan penduduk
yang tidak disertai dengan peningkatan kualitas penduduk, ditambah lagi dengan kebutuhan hidup yang makin kompleks dan mahal, maka masyarakat Indonesia terjerumus kepada kemiskinan. Yang nomor dua, masalah terkait dengan korupsi. Negara kita dasarnya memiliki kekayaan, dana yang cukup untuk mensejahterakan rakyatnya. Namun dikarenakan negara ini dikerumuni oleh para koruptor, sehingga uang negara terbuang sia-sia, mengakibatkan kesengsaraan bagi rakyat. Kurangnya efek jera menjadi penyebab utama korupsi ini. Orang melakukan korupsi tetapi hanya dipenjara, dihukum berapa bulan, berapa tahun. Yang nomor tiga, problem bangsa sekarang ini adalah penegakan hukum yang lemah. Negara Indonesia adalah negara hukum, tapi kenapa hanya rakyat kecil yang dihukum? Penyebabnya karena hukum di Indonesia masih bisa dipermainkan. Orang kaya masih bisa terbebas dari jeratan hukum. Jangan dulu melihat kasus-kasus hukum yang besar. Kita masih bisa melihat di sekitar kita, terutama saat ditilang polisi. Apa yang bisa dilakukan? Tentu saja ya, kita bisa dalam tanda petik ya, menyuap polisi tersebut. Kalau terus seperti ini dibiarkan, bagaimana kelanjutan bangsa Indonesia? Permasalahan selanjutnya adalah kualitas pendidikan yang rendah. Sistem pendidikan Indonesia bisa dikatakan sangat buruk. Biaya sekolah yang semakin mahal tidak sebanding dengan hasil yang didapatkan. Memang siswa ini selalu lulus dengan nilai yang sangat baik, tetapi angka tersebut hanya di atas kertas. Buktinya kualitas penduduk Indonesia masih sangat rendah dibanding dengan negara lain. Tak heran kita selalu mendatangkan tenaga ahli dari luar negeri, sementara kita selalu mengirim tenaga kerja ke luar negeri sebagai buruh, sebagai pembantu. Ini bukti kualitas pendidikan kita masih sangat rendah. Problem selanjutnya adalah pengelolaan sumber daya alam yang buruk. Sampai sekarang kita tidak bisa mencapai swasembada beras. Akibat kesejahteraan petani ya, tidak pernah diperhatikan. Banyak dari mereka yang menjual lahan pertaniannya dan dialihkan fungsinya menjadi perumahan. Kita juga tidak pernah menikmati hasil bumi kita yang melimpah secara utuh. Justru pihak asing yang mengelola dan mengambil hasil pertambangan kita. Sedangkan kita hanya mendapat pemasukan dari pajak dan upah buruh. Kita tahu Freeport yang begitu besar, tetapi rakyat Indonesia nyaris tidak pernah menikmati hasil sumber daya yang kita miliki. Permasalahan selanjutnya adalah kasus SARA yang merajalela. Negara yang memiliki suku bangsa dan negara yang beragam. Di sekitar kita mungkin kehidupan antar umat beragama sudah rukun. Tetapi di beberapa tempat masih ada kasus yang menyangkut SARA. Kita lihat perusahaan tempat ibadah, terorisme, pengeboman tempat ibadah, pertikaian antar suku, saling ejek antar agama di dunia maya. Jika masalah ini dibiarkan terjadi, maka tidak mungkin ya, bisa jadi akan terjadi disintegrasi bangsa dan sangat berbahaya bagi kedaulatan bangsa Indonesia. Permasalahan selanjutnya adalah kesenjangan sosial. Ini sudah biasa terjadi di negara kita, di mana orang yang kaya akan tetap kaya, orang miskin tetap miskin, walau sekeras apapun ia bekerja. Tidak hanya itu, mereka yang kaya tidak merasa puas, apalagi bersyukur akan harta yang mereka miliki. Begitu pula dengan orang-orang yang berada di kalangan bawah, merasa susah menjalankan hidup, akhirnya mereka melakukan hal-hal yang seharusnya mereka tidak lakukan, yang mengakibatkan maraknya kriminalitas di Indonesia, pencurian, perampokan, dan lain sebagainya. Belum lagi masalah kemacetan. Beberapa kota besar di Indonesia
Kemacetan menjadi sebuah hal yang lumrah. Kemacetan disebabkan oleh penggunaan kendaraan motor yang meningkat dan banyak orang-orang yang lebih menggunakan kendaraan bermotor ketimbang bersepeda walaupun jarak tempuhnya itu begitu dekat. Belum lagi masalah terkait dengan pengangguran. Angka pengangguran di Indonesia cukup tinggi, bahkan orang-orang yang pengangguran kebanyakan sudah sarjana. Pengangguran menjadi penyebab utama kemiskinan. Kurangnya lapangan pekerjaan menjadi salah satu penyebab terjadinya pengangguran. Bila ditemukan solusi yang tepat, bukan tidak mungkin seorang pengangguran menjadi pengusaha yang sukses. Masalah selanjutnya adalah banyak daerah yang kurang diperhatikan. Banyak sekali daerah-daerah yang tertinggal di negara ini, terutama di kawasan dekat perbatasan negara dan bagian timur Indonesia. Pembangunan cenderung berpusat di Pulau Jawa, Sumatera, dan Bali saja. Mungkin saja karena hanya daerah tersebut yang paling potensial. Tetapi sebaiknya pemerintah memperhatikan daerah lain. Siapa tahu daerah yang kurang diperhatikan tersebut sebenarnya sangat berpotensi bagi pembangunan negara. Ya. Oleh karena itu, kita harus memberikan solusi atas berbagai persoalan yang terjadi pada bangsa dan negara. Solusi yang kita tawarkan yang pertama adalah adil dalam pembagian kekuasaan. Sesungguhnya namanya politik, bagi-bagi kekuasaan adalah tidak ada. Ini sama saja dengan kebiasaan bagi-bagi jatah sumber daya yang sudah tersedia. Inilah yang terjadi ketika kekuasaan berada di tangan manusia. Alhasil karena termakan sifat-sifat keserakahan. Oleh karena itu, kekuasaan harus dikembalikan kepada masyarakat luas. Sehingga sekiranya ada ancaman yang datang, maka semuanya akan pasang badan membela NKRI. Berikanlah kekuasaan itu kepada orang-orang yang begitu amanah dalam menjalankannya. Yang nomor 2 adalah pemerataan pendapatan. Menjadi solusi jangka pendek atas situasi yang terjadi saat ini. Perolehan uang tidak disetarakan, maka masing-masing orang berusaha lebih gesit untuk menerjang lalu mendahului sesamanya agar bisa merebut lebih banyak uang di tangan pelanggan. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama memberikan peluang yang sama. Ya, bagaimana kemudian pendapatan daerah, pendapatan per orang itu diberikan keleluasaan bagi kita semuanya. Yang selanjutnya adalah pemerataan pendidikan. Kita harus memperhatikan negara-negara, daerah-daerah terpencil yang belum fokus terhadap pendidikan. Pembangunan tidak hanya difokuskan di Jawa, tapi saudara-saudara kita yang di luar sana, di Kalimantan, di Sulawesi harus kita perhatikan bersama. Yang selanjutnya adalah pemerataan pengetahuan dan wawasan. Kita harus membuat bahwa mereka-mereka itu punya ilmu pengetahuan dan wawasan yang baik, termasuk pemerataan kesehatan. Kesehatan harus dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Jangan sampai kesehatan hanya dinikmati oleh segelintir orang saja. Pemerataan pekerjaan merupakan solusi jangka menengah demi kesetaraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap masyarakat yang berumur 25 tahun berhak mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai dengan bakat yang dimiliki. Oleh karena itu, jika setiap orang bekerja sesuai dengan bakatnya dan kreativitas berkelompok, sehingga waktunya tidak habis terbuang dalam hal yang sia-sia. Termasuk di dalamnya adalah pemerataan keamanan, rasa aman. Ketika semua orang sudah sejahtera, tidak ada lagi silat lidah dan pasang badan untuk mengambil sesuatu dari orang lain secara tidak sah. Oleh karena itu, orang-orang yang sejahtera akan berpikir 2 kali untuk meninggalkan keadaan seperti ini. Hanya demi sesuap nasi atau sekedar cara anak bersikap dengan sesamanya. Oleh karena itu, pemerataan keamanan harus kita tingkatkan. Maka bagaimana strategi pemahaman dan penerapan Pancasila
dengan mengatasi problem untuk mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia. Yang pertama adalah sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Secara garis besar mengandung makna bahwa negara melindungi setiap pemeluk agama untuk menjalankan ibadahnya sesuai dengan ajaran agamanya. Tetapi tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain. Menjamin berkembang dan tumbuh suburnya kehidupan beragama dan toleransi dalam beragama, yakni saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Solusi yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengandung makna bahwa setiap warga negara mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum. Ya, kita harus permasalahan yang terjadi itu kita harus samakan, persamaan derajat, persamaan hak, persamaan kewajiban antar sesama manusia, menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan. Sila ketiga persatuan Indonesia mengandung makna bahwa seluruh penduduk yang mendiami seluruh pulau yang ada di Indonesia ini merupakan saudara, tanpa pernah membedakan suku, agama, ras, bahkan adat istiadat dan kebudayaan. Penduduk Indonesia adalah satu, yakni suatu bangsa Indonesia. Cinta terhadap bangsa dan tanah air, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Rela berkorban demi bangsa dan bernegara, menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggungan. Yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mengandung maksud bahwa setiap pengambil keputusan hendaknya dilakukan dengan jalan musyawarah atau mufakat, bukan hanya mementingkan segelintir golongan saja. Pada akhirnya akan menimbulkan anarkisme, tidak melaksanakan kehendak kepada orang lain. Melakukan musyawarah artinya mengusahakan keputusan bersama secara bulat. Yang kelima adalah keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya setiap penduduk Indonesia berhak mendapatkan penghidupan yang layak sesuai dengan amanah Undang-Undang 45 dalam setiap lini kehidupan, mengandung arti bersikap adil terhadap sesama, menghormati dan menghargai hak-hak orang lain, kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, kekayaan alam dan isinya dipergunakan untuk kepentingan bersama menurut potensi masing-masing. Segala usaha diarahkan kepada potensi rakyat, memupuk perwatakan dan meningkatkan kualitas rakyat sehingga kesejahteraan terhadap mereka itu secara merata. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila menjadi nilai-nilai spirit untuk memberikan solusi atas berbagai problem yang dihadapi oleh bangsa dan negara. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Salam sejahtera bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.